Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham UNTR, United Tractors. Nah, saya menemukan sedikit fakta menarik tentang saham UNTR dan di sini kita akan fokus mengkalkulasikan berapa kira-kira dividen final yang akan kita terima di tahun 2024 dan berapa dividen yield persenannya kalau kita beli di harga sekarang. Nah, ini jadi analisa ini saya buat di hari Sabtu. Jadi market udah tutup dan harga saham UNTR tidak bergerak. Nah, mari kita coba hitung-hitung dan analisa berapa kira-kira dividen yang akan mereka bagikan di tahun 2024 dividen finalnya. Oke. Nah, harga saham UNTR di hari Jumat terakhir penutupan perdagangan closing di harga 22.625, naik 0,44%. Dalam satu minggu terakhir sudah turun 1,20%, satu bulan terakhir turun 10,40%, 3 bulan terakhir turun 15,26%, dan secara year to date turun 12,31%. Jadi dalam 3 bulan terakhir saham UNTR ini sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Dia sudah turun sebesar 15,26% atau 4.075. Nah, eh, kalau dari Stockbit yang ngantri beli masih lebih banyak daripada yang ngantri jual. Jadi bid lotnya lebih tinggi, 5.203 lot, dan bid overnya lebih rendah di 2.939 lot. Nah, hal yang menarik dari UNTR ini adalah dividennya, salah satunya. Jadi, kalau kalian lihat di sini dividen yield-nya itu terakhir kali yang dibagikan 11 Oktober 2023 mencapai 30,44%. Jadi itu besar sekali ya dividennya. Nah, dalam satu tahun terakhir harga saham UNTR ini terendah di 22.200. Jadi dia masih belum terlalu jauh dari harga terendahnya. Dan harga tertingginya ada di 31.700. Nah, 31.700 ya. Itu mungkin di kisaran bulan April atau Mei nih di 2023. Nah, kita lihat riwayat pembagian dividennya. Nah, pada saat itu dia hampir ditembus di harga tertinggi di 31.700 itu dikarenakan efek pembagian dividen final atas laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai 6.185, besar sekali kan. Nah, jadi ITMG ini sejak 2002 kemarin, 2022 kemarin dia punya karakteristik sepertinya dia memancing membagikan dividen interim itu kecil saja, tapi di final dia besar sekali bagikan dividennya. Kalian lihat di sini. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang belum paham, jadi UNTR ini dia 2 kali bagikan dividen dalam setahun. Nah, jadi yang pertama itu dia membagikan dividen interim. Dividen interim itu artinya dividen yang dibagikan berdasarkan laporan keuangan yang masih sedang dalam tahun berjalan. Misalnya, tahun 2022 masih di bulan September nih. Nah, aturan kan mereka itu kalau membagi dividen itu setelah tahu dulu berapa semua laba bersih tahun 2022 itu, maka dibagikan dividennya di tahun 2023. Nah, tapi dividen interim itu adalah seperti dividen persiapan lah gitu. Mereka membagikan pada saat belum ditutup buku. Jadi tahun 2022 masih jalan, mereka sudah bagikan dividen. Biasanya di akhir tahun atau di semester 2 lah pokoknya gitu biasanya. Nah, dalam dalam hal ini mereka itu biasanya bagikan di bulan Oktober. Nah, jadi yang terbaru di sini yang 701 ini, mereka ini adalah dividen interim, dividen persiapan untuk tahun buku 2023. Nah, mereka membagikan 701 per lembar yang cair pada 24 Oktober 2023. Nah, kalian bisa lihat di sini beritanya dividen NTR. Manajemen PT United Tractors merencanakan akan membagikan dividen interim sebesar 2,54 triliun atau sekitar 701 per lembar. Dividen yang akan dibagikan 24 Oktober 2023 ini telah diputuskan dan disetujui oleh Direksi Perseroan.
Nah, dividen interim ya, dividen interim, dividen persiapan. Jadi, 2023 kan belum closing ini, belum tutup buku. Tapi mereka udah bagikan dividen atas tahun buku 2023. Itu yang disebut dividen interim. Nah, dividen interimnya itu 701. Nah, nanti kalau kita lihat track recordnya ini, mereka ini selalu bagikan dividen finalnya antara di bulan April dan Mei. Nah, kalian bisa lihat di sini ada April 2023, ada April 2022, 2021, 2020 di Juni, 2019 di April, April, Mei, ada juga Mei. Jadi intinya dividen final itu akan dibagikan di antara bulan April atau Mei, pokoknya di semester 1 tahun 2024. Nah, jadi kita di sini akan memperkirakan berapa kira-kira dividen final tahun 2024 dari UNTR. Apakah dia akan mengejutkan di dividen final eh, atas laba bersih tahun 2022 yang dibagikan April 2023? Maka rujukan dasar analisisnya ada di laba bersih yang akan diterima di tahun 2023. Maka kita cek laba bersih berapa kira-kira yang akan diterima UNTR di tahun 2023 ini. Setelah tutup buku nanti. Oke? Nah, kita lihat finansial. Kemudian kita lihat ke laba bersih tahun berjalan. Nah, jadi di tahun 2022 UNTR ini membukukan laba bersih tertinggi mereka sepanjang sejarah, yakni 22,9 triliun. Oke, ini laba tertingginya sepanjang sejarah. Kalian bisa lihat sejak tahun berapa, 2008 ada data di Stockbit ini, mereka nggak pernah laba sebegitu besar ya. Jadi laba tertinggi UNTR tertinggi sepanjang sejarah itu ada di tahun 2022, yakni mencapai 22,9 triliun. Laba tertinggi keduanya ada di tahun 2018 ini mencapai 11,4 triliun. Oke. Nah, jadi kita harus hitung apabila laba bersih tahun 2023 melampaui laba bersih tahun 2022, maka otomatis dividennya akan minimal setara atau lebih besar dari 2022. Tapi kalau laba bersihnya kita perkirakan lebih kecil dari tahun 2022 ini, maka kita bisa asumsikan dividennya akan lebih kecil dari tahun 2022. Tapi berapa? Itu pertanyaannya. Nah, menurut saya, laba bersih dari UNTR tahun 2023, itu buku nanti, kemungkinan sangat besar akan lebih kecil dari tahun 2022. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini, harga batu bara itu all time high, di atas $400 per ton, atau tembus ke $400 per ton. Jadi, tidak mungkin mereka mengejar di harga batu bara yang sekarang yang $128 per ton. Oke, otomatis akan jatuh dikit, tapi tetap laba besar. Nah, pertanyaannya berapa? Gitu, oke. Mari kita perhitungkan. Kita buka ke kuartal. Oke. Kita lihat yang kuartal 1 2023, kuartal 2, kuartal 3 2023, oke. Nah, kuartal 1 laba bersih tahun berjalan dari UNTR adalah 5,8 triliun. Oke. 5,8 triliun. Kemudian kita tambahkan kuartal 2 2023 6,4 triliun. 6,4 triliun. Kemudian kita tambahkan lagi kuartal 3 laba bersihnya adalah 4 triliun. Sini saya hitung bulat aja ya. 4 triliun. Nah, kita dapatlah sejumlah hasil 16,2 triliun. Ini mungkin lebih karena saya ngitungnya bulatan aja, jadi saya tidak hitung angka belakang ini. Mungkin dapat sekitar 100 miliar ya. Nah, jadi kira-kira laba bersih ITMG per sampai kinerja 9 bulan 16,2 triliun. Nah, berapa kira-kira laba UNTR di kuartal 4 2023? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat dari sini 465, maka terendahnya ada di 4 triliun. Kita asumsikan sajalah kalau misalnya kuartal 4 itu laba bersihnya yang terendah, kita buat saja 4 triliun. Di angka 4 triliun. Maka kita akan menambahkan 16,2 laba bersih yang sudah dihasilkan selama 9 bulan oleh UNTR ditambah asumsi laba kita
Nah, berarti laba kita, dan kita berasumsi laba bersih yang terendah adalah 4 triliun di kuartal 4 2023. Maka kita akan dapat sekitar 20,2 triliun. Anggap saja bersihnya adalah 20 triliun. Oke. Nah, maka laba bersih tahun 2023 akan turun sekitar 2,9 triliun atau 3 triliun lah. Ya, akan turun sekitar 3 triliun dari laba bersih tahun 2022. Nah, kalau begitu, maka kita coba hitung secara logika matematikanya ya. Oke, kita buat semacam hipotesis matematikanya. Nah, yang pertama kita tulis di sini laba bersih tahun, laba bersih lah, bersih. Kemudian di sini dividen. Oke. Nah, laba bersih tahun 2022 adalah 22,9 triliun. 22,9 triliun. Dividennya adalah, kita hitung dividennya. Nah, dividen tahun 2022 itu adalah yang dibagikan Oktober dan April 2023 ini. Nah, jadi kita tambahkan 818 ditambah 6.185. 6.185. Maka dapatlah sebesar 7.003. Dividen tahun 2022 7.003. Oke. Oke. Jadi laba bersih tahun 2022 adalah 22,9 triliun. Dengan laba bersih sebesar ini, mereka membagikan dividen sebesar ini, 7.003. Oke. Nah, sekarang kita tadi hitung laba bersih kira-kira dari UNTR tahun 2023 adalah 20 triliun. Ini laba bersih terendahnya ya, bisa lebih dari sini. Ini hanya persepsi dan hipotesis kita aja, 20 triliun. Oke. Dividennya belum tahu kita, berarti X, ya kan? Nah, kalau kita hitung secara matematikanya, berarti di sini untuk mencari berapa X ini, maka kita kali silang aja. Rumusnya gitu kan, 22,9 T dikali silang, kemudian sini kan. Berarti 22,9 X sama dengan 20 dikali 7.003. Oke, sama dengan 22,9 X sama dengan 20 dikali 7.003 sama dengan 140.060. 140.060 X sama dengan 140.060 dibagi 22,9. X sama dengan 140.060 dibagi 140.060 dibagi 22,9. Nah, maka dividen dari UNTR kita akan dapatkan kemungkinan di 6.116. 6.116. Nah, inilah dividen perkiraan yang akan kita dapatkan di tahun 2023. Nah, inilah dividen yang akan kita dapatkan atas laba bersih tahun 2023 dari UNTR yang kita perkirakan di laba bersih 20 triliun. Oke, ini bisa lebih atau bisa juga kurang, tapi kemungkinan kurangnya kecil sekali. Mungkin 93% bakal lebih dari sini atau sama dengan ini, 20 triliun. Laba bersih UNTR tahun 2023. Nah, kalau kita asumsikan laba bersih dari dividen UNTR adalah 6.116 atas tahun buku 2023, maka kita lihat yang udah dibagikan UNTR, dividen interimnya berapa? 701, ya kan?
Nah, sisanya berarti berapa? 6.116. Kita mencari dividen finalnya nanti kan. Nah, dividen final sama dengan 6.116 dikurang dividen interim yang udah dibagikan 701. Sama dengan, nah, berapa kira-kira dividen finalnya? Yang akan kita terima adalah 6.116 dikurang 701 sama dengan 5.415. 5.415. Nah, seginilah kira-kira dividen final yang akan kita terima di 2024 antara bulan April atau bulan Mei. Kalau kita nerima dividen segini besar, berapa kira-kira dividen yield yang akan kita terima jika kita membeli saham UNTR di harga hari ini? Gitu logiknya. 22.625. Kalau kita beli di harga 22.625. Maka cara mencarinya adalah 5.415 dikali 100%, kemudian kita bagikan dengan 22.625. Maka dividen yang akan kita dapatkan, dividen yield yang akan kita dapatkan di April atau Mei 2024 dari UNTR kalau kita beli di harganya hari ini di 22.625 adalah 23,9% atau 24%. Itu dividen yield kira-kira ada 24%. Nah, jadi kalau kita memperkirakan dividen yield dengan kita asumsikan kita beli harga di 22.625 ini adalah 24%, maka kalau kita beli saham UNTR di harga segini 100 juta, maka asumsi kita akan dapat dividen di 2024 adalah 24 juta. Kalau kita beli 1 miliar, maka asumsi kita mendapatkan dividen adalah 240 juta. Oke kawan-kawan, itu saja. Semoga analisis ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan saya secara pribadi menilai saham UNTR ini adalah saham yang wonderful company. Oke, tapi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, itu kembali lagi kepada preferensi masing-masing investor. Oke, demikian analisis ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.